Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama channel YouTube Kebanggaan Umat Muslim semuanya, MBG atau Mimbar Berdiskusi Global ya. Seperti biasa saya menghadirkan sebuah diskusi yang menarik ya antara Islam dan Kristen, tapi ini lain daripada dengan yang lain ya, dimana kita umat muslim atau tim APII ya, Apologet Islam Indonesia, mendatangi silaturahmi ke sebuah tempat yang notabene itu adalah tempatnya Edis Sidabutar ya, atau Edis TV, si pembenci Islam atau si penista agama ya. Kita datang ke tempatnya. Pertama kita datang ke kepala desanya, di desanya kita sowan, di situ berdialog atau berdiskusi dengan Pak Lurahnya, dan Pak Lurahnya juga tidak tahu kalau ada warganya seorang penghujat di sini ya. Nah setelah itu kita datanglah secara baik-baik diantar oleh aparat desa ya, aparat desa datang ke rumahnya si Edis, ke mertuanya si Edis ya. Kebetulan di situ ada kakak iparnya ya, yaitu kakaknya dari istri si Edis, si Suwardi ini ya. Dan di situ awalnya keras kakaknya ini ya, tapi endingnya akhirnya melunak, melemah karena dia kaget. Dia kaget ternyata adik iparnya ini seorang perusak toleransi teman-teman ya. Dan ibunya juga sempat shock. Ibunya sempat kaget, si mertuanya si Edis ini kaget. Kok bisa ya menantunya ini seorang penghujat ya. Pantesan dia lari ke Amerika sana. Ini sangat menarik teman-teman ya. Kalian bisa nyimak videonya, nanti saya tayangkan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya. Biar channel MBG ini semakin berkembang ke depannya. Saya tampilkan dulu ya. Di Yogyakarta ya, di mana kami mengunjungi rumah kediaman dari mertua Edis ya, yang merupakan alamat domisili dari Edis Sidabutar. Mungkin saya tampilkan dulu gambarnya ya. Alhamdulillah keluarganya menerima dengan baik, bahkan Kores itu sampai berpelukan teman-teman ya, berpelukan dengan paman, bukan paman ya, abang ipar serta mertua dari Edis Sidabutar ini. Tunggu, mana fotonya? Waduh, tunggu bentar ya guys ya. Tadi baru terbuka, tiba-tiba jadi hilang lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Waalaikumsalam Ilhadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini rumah mertua Edis yang merupakan tempat Edis sempat tinggal ya waktu awal-awal baru nikah guys. Nih. Jadi memang Edis itu aslinya dari Lampung, terus merantau ke Jogja. Di Jogja dia pacaran. Kalau versinya Mata Pisau sempat hamil duluan ya, berhasil menghamili seorang wanita di Pendoworejo, desa atau dusun Tileng, dan dari situlah dia mendapatkan istri dan anak. Ya tunggu bentar, nah, ini Kores. Jadi kita diterima dengan sangat baik oleh keluarga Edis. Bahkan keluarga Edis sendiri terkejut dengan kelakuan Edis ini ya. Mereka nggak tahu bahwa Edis sekarang sudah jadi penghujat. Yang mereka tahu bahwa Edis itu merantau ke Amerika. Tapi masalah pekerjaannya apa, mereka baru tahu bahwa Edis ternyata dibayar untuk menghujat Islam. Dan keluarga sangat menyayangkan serta meminta Edis untuk bertobat teman-teman ya. Jadi keluarganya sendiri mengatakan bahwa Edis ini harus bertobat. Dan kenapa kita bisa ke sana? Jadi ini kita mulai dari cerita singkat dulu teman-teman ya. Jadi kita tahu beberapa waktu yang lalu ada info seperti ini ya. September 1986 dengan nama bapaknya A. Sidabutar dan dari seorang ibu yang bernama El Malau. Edis Sidabutar bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugi, dengan nomor induk kependudukan 1802071 sekian. Edis Sidabutar mempunyai golongan darah A.
Dengan pendidikan terakhir adalah sekolah menengah atas. Karena kedua orang tua Edi Sidabutar sudah meninggal. Video ini tidak perlu membahas orang tua ataupun saudaranya. Kita hanya fokus kepada si Edi Sidabutar. Dari penelusuran yang didapatkan tentang Edis. Info dari teman yang dulu pernah kuliah bersama Edi Sidabutar, pada tahun 2005, Edi Sidabutar pernah mencoba berkuliah di Universitas Bandar Lampung, jurusan Teknik Sipil. Kalau kita melihat info di Dikti hanya mencatat asal-asalan saja, karena yang bersangkutan telah drop out atau mengajukan pengunduran diri, hingga tidak perlu harus mencatat secara pasti tentang apa yang terjadi. Namun untuk kebenaran Edi Sidabutar pernah kuliah di Universitas Bandar Lampung, itu benar adanya. Setelah drop out dari kuliah, menurut salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, menceritakan, kurang lebih sekitar tahun 2007, Edi Sidabutar meninggalkan kota Lampung untuk pergi merantau. Dan Yogyakarta adalah tempat perantauan Edi Sidabutar. Singkat cerita, setelah sampai di Yogyakarta, Edi Sidabutar pernah beberapa kali dipekerjakan sebagai penagih hutang dan pegawai koperasi. Hidup Edi Sidabutar selalu berpindah-pindah dan tidak jelas pekerjaannya. Sampai akhirnya Edi Sidabutar bertemu dengan seorang wanita lugu tapi kaya, yang bapaknya adalah saudagar sapi, dan mempunyai sebidang sawah. Dari Kulon Progo, Desa Pendoworejo, seorang perempuan bernama Suwarni. Yang sifatnya sedikit pemarah dan suka cemburu, Edi Sidabutar yang hidupnya luntang-lantung di Jogja, walaupun umurnya jauh 5 tahun di bawah Suwarni, melihat peluang yang tidak akan disia-siakan. Sabar dan... Oke ya, itu sekilas info. Jadi kita dapat data tentang Edis yang tinggal di Desa Tileng, Pendoworejo. Terus dikabarkan bahwa dia punya anak hasil jina gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin kita sudah langsung ke sana untuk mengecek kebenaran info tersebut. Jadi ini adalah bagian dari pekerjaan Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk memastikan apa yang dilakukan oleh para penghujat-penghujat ini. Apa yang kami lakukan? Ya, yang pertama kami menjumpai lurah dari kelurahan Pendoworejo lah ya. Nah, ini lurahnya. Ya, jadi bagi teman-teman ya, kalian bisa lihat ini kita menjumpai lurah, terus ini kepala duko ya. Kepala duko itu kayak ketua RW lah ya. Kalau di kita tuh ketua RW gitu. Kalau di mereka namanya kepala dusun ya, kepala dusun ya. Ini kepala dusun, ini lurahnya. Kita minta izin agar kita bisa bertemu dengan mertua Edis gitu kan, karena Edis domisilinya sekarang sedang di Amerika. Kita ingin tahu siapa Edis sebenarnya dan kenapa dia begitu benci dengan Islam. Apakah dulu punya masalah atau punya dendam masa lalu ya, sehingga kita mau cross check itu semua. Ini secara kelakuan. Oke, ini kita skip aja ya. Mungkin itu aja teman-teman, kita. Nah, jadi ini sawah yang dibilang sama Rudi Iskariot dan Mata Pisau merupakan tempat Edis pertama sekali mengambil keperawanan dari Suwarni yang 5 tahun lebih tua teman-teman ya. Ini sawah yang dekat dengan rumah Suwarni, teman-teman. Pas rumahnya? Di sawah ini dia? Di sawah ini dia main? Di sini ya? Iya. Kan di bawah rumahnya, Gak paha itu yang cewek. Pakai kardus. Oh, gua kira langsung kena rumput. Ya, ini kita naik motor guys ya. Ya, ini adalah jalan yang ditelusuri oleh Edi saat dulu menagih hutang ya. Tapi dulu belum ada aspal namanya, Res. Belum ya? Iya, sekarang udah ada aspal. Kayaknya ini belum perlu nanti naik delman ya. Tapi muka dia muka ini sih. Muka ini udah. Muka komedo black hat. Ya, ini desanya Suwarni, istrinya Edis guys. Jadi dia dulu pacaran ke sini guys. Ya, nagih hutang ke sini. Dan ini rumah mertuanya. Oke. Aduh, ya gila. Satu tangan tuh ini. Cing. Satu tangan gila. Satu tangan kita pegang guys. Lihat. Oh. Demi konten Julius, satu tangan. Inilah skill. Gak kayak Goldia. Ya, ini kita skip aja ya. Bentar. Edis tinggal di sini.
Yang ini ya. Terus di bawah-bawahnya abang-abang dari istrinya Edis, Bu Suwarni ya. Ini namanya Bu Temu. Beda Sudiman ya Pak Kapolres. Izin Pak ya, bentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan ini kita agak beda sendiri. Ya mungkin saya jelaskan aja ya biar cepat teman-teman. Jadi ini abangnya dari siapa namanya? Suwarni ya. Ini abang iparnya Edis. Ini mertuanya. Ini namanya Bu Temu ya, dan Bu Temu ini umurnya sekarang 86 ya, 86. Sedangkan suaminya atau Pak Harjo sudah meninggal. Terus Suwarni sendiri 6 bersaudara, dan dari pernikahan tersebut Edis punya anak namanya Owen Sidabutar. Anaknya sendiri itu masih ada di Jogja, lantaran belum bisa ikut pergi ke Amerika karena belum punya visa, teman-teman ya, belum punya visa. Aduh, Edis. Dan kami dapat banyak fakta-fakta menarik saya seputar Edis langsung dari keluarga serta masyarakat yang ada di sana. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Ada yang mau disampaikan? Silakan teman-teman. Jadi kemarin kita ke sana bersama Akan, Siang Santang, ada Bang Handi dan ada Kores. Sekaligus agamanya, agama mertua dan saudaranya. Oh iya, yang cukup mengejutkan adalah keluarga Edis itu ternyata keluarga yang bisa dibilang Nusantara, teman-teman ya. Jadi istrinya sendiri itu awalnya Katolik, pindah ke Protestan karena ngikut Edis. Mertuanya Katolik, abang iparnya Katolik, teman-teman. Dan ada salah satu kakak ya, kakaknya Suwarni ini yang jadi mualaf, teman-teman ya. Karena menikah dengan Muslim, dan keponakannya satu itu seorang Muslim, dan keponakannya termasuk sering bermain dengan anaknya Edis. Bayangkan ya, sepupuan sering bermain, itu sepupunya atau keponakannya itu Muslim. Jadi dia menghujat, menghina agama saudara-saudara dari istrinya. Luar biasa sekali Edis. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Silakan Res, karena lagi batu-batu. Dulu. Ya, ikhwani bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima, Bang Andi, Kian Santang, dan Julius. Brunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kirain aku dimusuhin, gak dijawab salam. Ya, ikhwan. Ini api. Inilah yang APII lakukan. Jadi kami mengirim pesan kepada kalian semua para penghujat Islam. Jikalau kalian masih saja menghujat, masih saja menista, yang malu itu keluarga kalian sendiri. Yang marah itu keluarga kalian sendiri. Yang nanti menanggung sedih dari apa yang kalian perbuat itu adalah keluarga-keluarga yang tahu dan kenal kalian. Contohnya adalah Edis ini. Edis TV, ikhwan. Dia jauh-jauh dari Medan, terus nyampe Lampung terus dia nyasar di Jawa. Udah baik ada keluarga yang mau menganggap dia sebagai menantu, menampung dia, menolong dia, dihujat imannya. Coba bayangin ini, sikatan bat bekas ini satu ini, dihujat imannya. Itu ya keluarganya, ikhwan ya. Ketika kita silaturahmi ke sana untuk mengetahui masa lalu Edis bagaimana di sana, ternyata mertuanya Katolik. Kakaknya Mbak Warni, istrinya Edis, itu Katolik. Kakak keduanya Mbak Warni, istrinya Edis, itu Islam. Dihujat. Itu kakaknya, ikhwannya. Ketika kita memberitahu kelakuan ipar ya, ada iparnya, merah mukanya, nahan emosi dia. Jadi orang-orang itu nggak tahu, orang-orang ini tuh nggak tahu gitu. Yang mengenal Edis itu di desa sana, di Warjo gitu, itu nggak tahu kelakuannya. Ketika tahu kaget mereka dan menolak keras apa yang Edis lakukan.
Dan Mbak Warni ini orang baik loh. Istrinya Edis, ya ini istrinya Edis itu adik dari beliau. Itu orang baik. Di daerahnya itu dikenal sebagai ya warga biasa lah, baik, wanita yang baik gitu kan. Ketemu sama oli tumpah terus dikasih nyawa si Edis ini. Apa nggak kasihan itu satu keluarga? Jadi tercoreng namanya gara-gara kelakuan menantunya yang bodoh. Hidup dari donasi MM-an, bangga. Aduh. Dan gua rasa Edis akan kena mental di sini, atau mungkin dia akan nggak tahu malu sebagaimana Zam. Jadi inilah junjungan-junjungan kalian, Herder. Lo lihat ini satu nih junjungan kalian. Kami bertamu ke rumah mertuanya Edis. Mereka sangat, ya budaya Jawa lah, sangat ramah dan santun gitu. Dan sedih ketika melihat orang yang dia kenal adalah orang yang menghujat iman dari mereka, dari Bu Temu dan juga kakaknya Bu Warni ini. Sedih mereka itu. Lu bayangin, lu makan di situ, lu ngeludah ke situ coba. Hebat banget ini junjungannya Herder. Dan Ikhwan, Yayasan APII, ini adalah pesan yang lain yang mengikuti perjuangan kita saat safar itu. Yayasan kami, Yayasan APII, yayasan yang kalian cintai ini sangat kapabel, sangat mampu untuk menemukan titik-titik lokasi dari para penghujat, apalagi bertemu muka ke sana gitu. Jadi kalian support terus perjuangan kita, dan jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang support dan yang mendoakan keselamatan kami, sehingga kami telah kembali ke rumah masing-masing dengan gagah perkasa dan capek butuh dipijit gitu. Oke, lanjut. Oke ya, jadi ada beberapa yang nulis, Bang, anaknya itu Bang, anaknya ya. Sekali lagi, kita ini bukan agama Polikardus teman-teman. Yang bersalah Edis, maka dosa itu dosa Edis. Nggak bisa dosa Edis itu dilimpahkan kepada mertuanya, kepada anaknya, nggak ada teman-teman. Nggak gitu konsepnya. Kalau sebelah baru gitu. Ada yang namanya dosa waris. Bahkan kita tahu sering sekali ya, mereka ada urusannya dengan siapa, nanti melebar kemana-mana. Kalian bisa lihat, kami datang, ya, itu sesuai prosedur yang kita jumpai dari kelurahan. Dari kelurahan kita sampaikan tujuan kita, terus dari pihak kelurahan menghubungi keluarga Edis. Berkenan nggak menerima tamu, ya, yang datang dengan tujuan begini-begini. Karena mereka berkenan, barulah kita datang, ya, baru kita datang, di situ kita ngobrol, dan kita juga mohon izin, ini boleh direkam tidak? Dan mereka senang karena mereka ingin sampaikan juga kepada publik untuk tidak lagi mendukung Edis. Bayangkan, keluarganya sendiri itu mengatakan jangan dukung Edis. Kalian yang cuman cecenguk yang gak jelas dari mana, malah mendukung Edis. Dan biar kalian tahu teman-teman, Edis itu gak ke gereja. Gak ke gereja dia selama ini teman-teman. Bukan Kristen ya. Edis itu teman-teman hidup dari istrinya. Jadi kalau Sofiatul kemarin bacot-bacot ya, Edis itu memikul salib, dia jual asetnya. Siapa yang bilang itu hasil ngemis? Dia jual aset-asetnya untuk pergi ke Amerika. Ternyata bohong teman-teman ya, bohong. Jadi Edis itu nggak punya apa-apa. Istrinya yang lumayan punya sawah dan ada kios. Ada kios, Edis numpang. Kios yang dimiliki oleh Bu Suwarni ini dipakai Edis untuk ngerental motor. Usahanya sewain motor, motornya juga dikit. Ini biar kalian tahu. Terus apakah sudah dijual itu kiosnya? Belum teman-teman. Kiosnya sekarang dipakai oleh keponakannya, dilanjutkan oleh keponakannya. Jadi kita punya semua datanya, ya. Jadi buat teman-teman yang sebelah, berhentilah. Berhentilah kalian menghibur diri dengan berpikir bahwa Edis ini orang hebat, orang mulia. Enggak teman-teman. Ini murni nyari duit. Dia bosan hidup miskin. Dia bosan cuman di desa hanya berharap dari istrinya, ya, hanya nunggu dikasih makan sama istrinya. Itulah kenapa dia berpikir ingin berubah
Ya, ingin berubah jadi orang kaya seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Rudi Yohanes, kan gitu. Nah, itulah kenapa dia meniru apa yang dilakukan oleh senior-senior dia seperti Rudi Yohanes. Kalau Rudi Yohanes kan dia bikin rumah anak terong, ini namanya rumah apologet. Padahal apologetnya siapa? Apologetnya Sofiatul, teman-teman. Bayangkan Sofiatul. Oke? Terus istrinya di mana sekarang? Istrinya baru menyusul. Edis duluan pergi. Ya, sekarang istrinya sudah menyusul juga ke sana karena ternyata sudah sukses. Sebelumnya istrinya tidak mau ikut karena takut nanti makan apa di situ gitu kan. Nah, tapi ternyata Edis berhasil meyakinkan istrinya bahwa dia bisa menjadi penghujat internasional. Seperti itu teman-teman ya. Terus bagaimana tentang anaknya yang lahir dalam 6 bulan ya. Jadi kita kalau ngomong tol itu kan ada namanya diskon tol ya, betul nggak Bang Handi? Ada namanya diskon tol ya? Diskon tarif tol. Oh, diskon tarif tol, sorry ya, diskon tarif tol. Kalau Edis itu punya mukjizat, diskon kehamilan teman-teman. Orang yang biasanya hamil 9 bulan, kalau sama Edis itu hanya perlu 6 bulan. Hanya perlu 6 bulan, jadi menikah bulan 12, bisa lahir anak di bulan 6. Itu sudah kita cek valid teman-teman ya, info tersebut valid. Inilah luar biasanya mukjizat dari Edis. Ya, luar biasa teman-teman. Bisa membuat perempuan hanya perlu hamil 6 bulan. Oke. Tapi ya sekali lagi kita nggak akan singgung anaknya karena sekali lagi anak tidak bersalah. Tapi kita sangat capable untuk urusan itu. Oke, lanjut silakan yang lain. Oke, kalau saya poinnya saja bahwa kami start dari Jakarta, Semarang, Ambarawa, Magelang. Alhamdulillah di Magelang kita bisa mampir kepada salah satu saudara kita yang mendukung. Terima kasih Om. Om apa? Om ya namanya ya? Om aja ya. Terus kemudian Kulon Progo koordinasi semua pihak. Alhamdulillah direspon dengan baik. Untuk itu kami dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang mendukung kami, memberikan jalan, terus kemudian menerima kami apa adanya. Dan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Dusun Tileng ya? Tileng. Iya betul, Tileng, Kecamatan Pendorejo. Menurut informasi dari Kadus dan Pak Lurahnya bahwa dusun ini sangat menjunjung toleransi antar umat beragama. Karena di situ memang ada keberagaman ya. Tapi masih mayoritas Islam, yang lain ada Buddha, Hindu, ada Kristen Protestan dan ada Katolik. Jadi setelah informasi ini mereka pada tahu, mereka sok kaget kok bisa ada warga seperti ini. Jadi sebelumnya ya Julius, Kores dan teman-teman itu mereka nggak tahu kalau Edis itu suami Bu Suwarni ini menghujat Islam dan Katolik. Mereka nggak tahu. Setelah tahu mereka agak kaget dan masih menjadi buah bibir sampai sekarang ini informasi terakhir. Jadi masyarakat di situ udah mulai berbicara dari warung kopi ke warung kopi. Ternyata ada warganya yang namanya Edis menghujat agama Islam. Sekali lagi melalui pembina mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami. Semoga antum-antum semua diberi kesehatan. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi mengunjungi area perpindahan pergeseran Edis ke salah satu kota sebelum dia ke Amerika. Dari kota Tileng, Kulon Progo bergeser ke Sleman ya. Yuk, nah, ke Sleman. Nanti akan kita telusuri lagi dan datanya sudah lengkap semua. Seperti apa sih yang dilakukan Edis sebelum hijrah ke Amerika? Jadi kalau istrinya itu 1 tahun yang lalu hijrah dan rencana anaknya juga akan hijrah. Bukan kata hijrah saya pakai ya, ngungsi untuk mendukung pergerakan Edis. Sekian dari saya, terima kasih kepada Bang Julius, Bang Kores, Akang semuanya
Antum semua saya nggak bisa tidur, berisik dalam mobil. Makasih. Ya, ini kita kurang tidur. Mungkin aku tampilkan sedikit nih statement dari mertuanya ya. Jadi mereka itu semua di sana tuh kebanyakan petani gitu kan. Bahkan di sana tuh ngomongnya Jawa teman-teman. Ngomong Indonesia tuh kurang gitu. Jadi mereka bilang selama ini Edis itu pendiam, nggak pernah ngomong karena memang Edis nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau Edis ngomong mereka nggak ngerti, sehingga biasanya Edis itu hanya diam gitu kan. Nah, ini tiba-tiba Edis yang terkenal pendiam kok bisa jadi penghujat. Nah, ini yang membuat mereka cukup terkejut teman-teman. Ini pernyataan dari mertuanya ya teman-teman. Kalau orang tua Edis sudah lama meninggal. Jadi Edis itu nggak punya rumah, nggak punya tempat sebenarnya. Sudah baik ditampung oleh keluarga istrinya. Tapi ternyata malah kelakuannya bejat ya. Parah ini Edis nih. Anak Edis kisah jelek-jeleknya agama liya. Orang ngerti. Oh, nggak tahu kalau Kadang. nggak tahu kalau suka menjelek-jelekan agama lain. Dari ibu sendiri nih setuju atau tidak? Gue setuju. Ya enggak. Nggak setuju. Mohon nasihatnya Bu. Gue nasihatnya piye? Gue boleh ngopos. Gue ke sok jelek-jeleknya lian, jelek-jeleknya keyakinan wong lian. Gue pesannya opo? Kesini ya ora boleh sangkarmu. Oh ya, pesannya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi teman-teman kalau kalian lihat Edis itu kan belakangan ini ya, pemahaman dia itu kan berbeda juga dengan Kristen pada umumnya. Karena pada dasarnya dia memang tidak pernah tertanam di gereja. Dia tuh nggak bergereja. Jadi dia tuh cuma menyampaikan apa yang ada di otak dia, yang kita tahu otak dia tuh sering melamun, sehingga yang menghampiri dia pasti setan teman-teman. Orang yang sering melamun, belajar sendiri, itu gurunya setan. Gurunya setan teman-teman. Nah, ini yang terjadi. Dan sekali lagi teman-teman ya, dari kisah Edis ini kita bisa belajar bahwa orang yang jago ngomong, jago menyampaikan seakan-akan dia itu adalah seorang penjual iman, padahal di kehidupan nyata, orang ini adalah kaum munafik. Kaum munafik teman-teman. Jadi ini yang ngomong bukan kita, tapi langsung fakta di lapangan. Ya, bagaimana Edis selama ini, bahkan memang dulu pekerjaan dia adalah rentenir ya. Pekerjaan dia rentenir, tapi memang dia kurang jago dalam menagih, sehingga nggak dilanjutkan lagi pekerjaan sebagai tukang tagih. Gagal terus teman-teman. Ya, gagal dia dalam jadi debt collector, seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan ke teman-teman. Silakan ada mau ditambahin mungkin Sorry, dari Jul, Bang Zuma. Sorry, Jul, dia jago menagih, saking jagonya dia bisa menggait gadis desa Ibu Suwarni. Jago dia. Lanjut. Tapi guide-nya di sawah. Itu yang kupikir dari tadi. Ya, biasalah Bang, nggak ada hiburan di situ Bang. Cuma ada sawah memang. Kenapa Nggak punya bikin uang. Nggak punya mujizatnya uang, 6, Bunda. 6 bulan itu mujizat, mungkin karena pengaruh sawah kali ya. Lebih subur mungkin. Iya, subur 6 bulan langsung meledak. Wah, keren kali itu. Wah, Mau luar apa? biasa. Mau hotel? Enggak, mau resepsi kejauhan uangnya waktu itu. Hotel masih nggak cukup juga uangnya. Ya udahlah, alam terbuka lah. Alam terbuka aja lah. Lang, Jadi yang pas membuat- ada motor lewat, orang nyangkanya bebek. Enggak, itu orang itu. Yang membuat kita tekor dalam perjalanan teman-teman Kores. Kores itu hidupnya apa ya? Makannya nggak mau di pom bensin, warteg. Makannya eksekutif terus gitu. Jadi kalau makan double 3 gitu. Jadi 1 orang mau 3 orang mewakili 1 orang. Itu yang membuat kita tekor. Yang 3 Pengawas, puasa gitu. tolong Bang Handi ini dikondisikan pengawas. Ya, untuk itu teman-teman dikit yang aja, ingin membantu Bunda dan teman-teman, saya dikit aja buat teman-teman, buat ahlu sodako semuanya, jazakallah khairan kasiron, berkat bantuan Anda kerja kita lancar di lapangan teman-teman ya, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron buat kalian semuanya. Kalian the best pokoknya ya, selalu mendukung APII, Apologet Islam Indonesia. Kebetulan saya lagi serak dikit, mungkin masuk angin kecapean ya. Pokoknya ini baru ronde pertama ya, nanti tunggu ronde berikutnya ya. Ada ronde kedua yang bakal lebih wah lagi. Silakan Bang Andi dilanjut. Jadi teman-teman yang ingin mensupport perjuangan kami masih terbuka di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770.
BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Karena kemarin itu kami tekor gara-gara Kores. Kebanyakan dia makannya. Dia nggak mau hidup di tidur di Hotel Melati, maunya bintang 5. Tekor gua. Itulah kira-kira teman-teman laporannya. Makasih. Ya, jadi gini teman-teman. Aduh, ini pencemaran nama buruk. Jadi sekali lagi teman-teman, ya kita nggak memungkiri yang namanya yayasan pergerakan itu tidak mungkin bisa bergerak tanpa support. Ya, dan kami di Yayasan API sadar bahwa Yayasan API ini sangat diharapkan ya oleh teman-teman, oleh umat untuk menjadi yayasan yang bisa jadi pembeda dalam dunia diskusi lintas iman ini. Untuk itu kami berjanji bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin untuk berjuang ya melawan para kufar-kufar ini, terutama para penghujat-penghujat ini serta para misionaris-misionaris yang tiada henti mengerongrong dan mencoba mempengaruhi saudara-saudara kita agar murtad, termasuk lewat fitnahan-fitnahan ya. Jadi kita benar-benar akan banyak membongkar-bongkar modus-modus penipuan yang mereka lakukan ya. Jadi kita bukan hanya akan debat-debat di online, debat di offline, tapi kita akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek, untuk membongkar-bongkar teman-teman. Nah itulah gunanya Yayasan API teman-teman. Karena kalau kita bicara debat, saya rasa nggak ada perlu diragukan lagi ya bahwa kita tuh sudah jauh di atas mereka semua. Cuman kalau yang di lapangan, nah ini yang kita masih mau bereskan. Terus ada yang bilang Mikana. Ah, ini Mikana kita juga punya kejutan teman-teman. Nanti kalian akan tahu, mungkin jangan sekarang lah ya. Jadi biar surprise-nya itu berurut ya, biar jangan semua sekaligus. Itu sih. Nanti kalian akan dengar juga info mengenai Mikana ya, karena kita memang konsen juga sama satu orang ini. Nanti mungkin Bang Handi akan lanjutkan. Kalau nggak hari ini mungkin besok kita akan sampaikan apa yang sudah kita lakukan di lapangan khusus untuk Mikana teman-teman ya. Khusus untuk Mikana. Oke, lanjut dari Jadi ketum video kita, berikutnya, video berikut atau hasil investigasi kami berikutnya, karena ini ada dua memang investigasi kami, yaitu mengenai Mikana, apa sih Mikana di mata pendetanya begitu. Mungkin dikasih cuplikan dikit bagaimana Kores berpelukan dengan pendetanya Mikana. Nanti video berikutnya kita bahas di sini, biar nggak bosan gitu ya. Jadi investigasi ini lebih mantap juga. Ada sebuah gereja seperti apa dan seperti apa. Itu kasih cuplik dikit, Jules. Jul. Yang dia si Kores kasih pasangin dasinya di tempat dia, bukan aku nggak fotoin. Oh, di sama aku ntar. Terusin dulu. Ya. Jadi kita sempat berkunjung ke sinodenya Mikana teman-teman. Jadi Mikana itu sekarang jadi pendeta muda di gereja Pembaruan Firman yang ada di Cilengsi, Bogor gitu kan. Nah, ini yang kita jumpai langsung ketuanya. Ketuanya yaitu pendeta Yakob Sulistyo. Dan alhamdulillah sambutannya luar biasa positif ya. Pendeta Yakob juga sangat mengapresiasi Yayasan API, dan sekali lagi kita juga cukup terkejut ya, ada juga akhirnya pendeta yang bertobat kalau kita bilang gitu ya, yang mau mengembalikan istilah-istilah yang mereka curi dari Islam. Nah, jadi pendeta Yakob, izin Jul, sambil ya. di spill nomor rekening API Jul, banyak yang nanya. Oke, silakan lanjut, Kang. Lanjut di spill di situ nomor rekening API-nya. Saya nggak hafal. Buat teman-teman Ahlus Sodako yang ingin berinfak untuk perjuangan kita ya, di rekening APII 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 51770. Tepat dong Jul? Sekilas info, nanti videonya nyusul teman-teman, karena nanti kalau dibuka sekarang semua ada beberapa teman-teman yang bilang waduh ini debat gitu ya, karena kita tahu teman-teman banyak yang suka debat, tapi sebagai yayasan kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan teman-teman ya. Nanti dibilang wah ini API ini ngapain gitu selama ini gitu kan. Nah, jadi kita harus laporkan kepada teman-teman semua. Oke, lanjut Ustadz Dio, ada tambahan? Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedein saya ini pegawai Kores, cuplikan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua buka kamera dulu, tunggu bentar ya.
Ya, Bang Andi mau melihatkan bekas sawah yang dipakai. Oh, bukan ya? Wih, siapa tuh ganteng? Wih, dipakein baju pendetanya. Siapa tuh ya? Oke, cukup. Cuplikannya aja nanti videonya. Lanjut, ada Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Bismillah. Sebelum dan sesudahnya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada teman-teman APII, khususnya dalam hal ini yang berangkat menjalankan misi. Ada Kandahan di Celebes, ada Akang Kian Santang, ada Bang Julius, ada Bang Kores. Masya Allah, Alhamdulillah, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman kita ini berhasil dan Alhamdulillah sudah jalan menuju pulang kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari Yayasan APII mengucapkan jazakumullah khairan ya atas kerja keras kawan-kawan APII, khususnya yang berangkat tadi yang kita sebutkan, dan juga kepada teman-teman muslim yang ada di bawah yang selama ini ikut berpartisipasi berjuang bersama-sama APII, tentunya dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan semua ini kita buktikan teman-teman bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Di satu sisi agama Islam juga adalah agama dakwah, di mana kita menyampaikan al-haq, kita sampaikan kebenaran, dan kita mengajak semua kaum muslimin, semua lapisan masyarakat kaum muslimin di Indonesia untuk berpartisipasi dan ikut ambil andil dalam perjuangan ini. Maka dari itu, di malam hari ini kalian sudah mendengarkan tadi ya langsung dari anggota kita resmi yang berangkat. Alhamdulillah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa teman-teman di APII, dalam hal ini Yayasan Apologet Islam Indonesia, telah menjalankan amanahnya dengan baik, amanah dari teman-teman muslim semua, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Dan terlebih khusus kepada ketua pembina kita, Kandaku, Bang Zuma, dan juga para pembina yang lainnya, Bang Jibril dan kawan-kawan pengawas, kami ucapkan jazakumullah khairan yang selama ini selalu membimbing kami, selalu mengarahkan kepada hal-hal yang baik, selalu menegur jika kami keliru. Dan mudah-mudahan ukhuwah dan persatuan kita dilanggengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadi sebab kebaikan dan sebab amal jariah untuk kita nanti di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan rezeki kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi ikut dalam perjuangan ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi amalan kita dan menjadi sebab kebaikan untuk kita bersama di akhirat nanti. Demikian teman-teman, saya kembalikan kepada teman-teman yang lainnya, mungkin Kanda Zuma atau Kanda Handi, Akang atau Bang Jul. Barakallahu fikum. Iya teman-teman ya, jadi sekali lagi Yayasan API sendiri sekarang sudah ada perubahan ya, ada beberapa perubahan lah kalau kita bilang ya. Nah itu teman-teman video yang bisa saya tampilkan, dan ini kerja keras kita, dan kerja keras kita ini dibantu oleh Ikhwan Pillah semuanya yang sudah mendukung perjuangan kita ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ahlul sodako. Berkat kalian kami bisa menemukan tempatnya Edis, bisa menemukan alamatnya Edis dan rumahnya Edis ya. Jadi ini teguran buat Cik Edis ya, ini sentilan buat Cik Edis. Jangan pernah lagi menghujat Islam ya, karena kami di sini akan membela mati-matian Islam ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah menghujat Islam, jangan pernah menghina Islam. Kita di sini
akan selalu membentengi Islam ya. Dan buat teman-teman Kristen yang lain yang hobinya menghujat, tunggu gilirannya ya. Jangan sampai nanti kalian kena imbasnya ya. Jangan sampai ya. Nah, di sini satu bentuk toleransi yang ditegakkan oleh kita. Karena apa? Kita datang ke rumahnya itu secara baik-baik dan diantar oleh aparat desa. Coba kalau misalkan kita tidak toleransi, apa yang terjadi di sana? Entah, saya juga belum paham nih. Kalau misalkan Islam ini tuduhan kalian kan Islam ini apalah gitu kan. Coba kalau itu terjadi, nauzubillah min dzalik ya. Kita di sini Islam justru yang menjunjung toleransi, yang menjunjung yang menghargai, yang menghormati agama kalian loh. Silakan kalian beribadah, silakan kalian melakukan apalah ritual atau apa. Kami di sini tidak akan nyentuh kalian. Tapi kalau kalian berani nyenggol kita, ya entah apa yang terjadi ya. Kayak saya di sini yang kabur ke luar negeri. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Ini hanyalah diskusi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya ya. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan katsiran. Jangan lupa bantu di like, komen, subscribe dan di share ya, biar channel Mimbar Berdiskusi Global ini semakin jaya ke depannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.